Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Adik-adik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat tentang hak dan kewajiban warga masyarakat atas energi listrik. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban terhadap air, terhadap udara. Nah, hari ini kita mempelajari hak dan kewajiban terhadap energi listrik. Coba kita lihat yang berikutnya. Energi listrik penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia ya. Jadi energi listrik ini penting untuk memenuhi kebutuhan manusia karena hampir semua kehidupan manusia sekarang itu pasti membutuhkan apa? Listrik kan seperti itu. Nah, menggunakan energi listrik merupakan hak setiap warga masyarakat. Jadi hak kita terhadap energi listrik itu adalah menggunakannya gitu. Coba kita lihat beberapa contoh hak kita kan gitu. Di sini ada sebuah gambar, ada informasi penting apa di sini? Ya, betul ya. Ini ada seorang yang sedang menyetrika pakaian ya. Betul. Setrika ini menggunakan energi listrik. Nah, maka haknya itu yang menggunakan energi listrik dengan menyetrika itu. Kemudian yang gambar berikutnya di sini ada informasi penting apa? Ada seorang anak yang sedang menonton televisi ya. Televisi ini juga menggunakan energi listrik. Kemudian di sini ada informasi penting apa? Ya, ada seorang yang sedang mengerjakan tugas atau sedang mengoperasikan apa? Komputer. Kemudian di sini juga ada lampu ya. Nah, komputer dan lampu ini menggunakan energi listrik ya. Jadi menggunakan itu haknya. Kemudian yang di sini ada seorang anak yang sedang membaca buku atau sedang membaca Al-Qur'an ya, sedang tilawah ini. Dan menggunakan apa? Menggunakan lampu. Lampu ini juga menggunakan sumber energi listrik. Nah, ini contoh beberapa hak kita dalam menggunakan energi listrik. Yang berikutnya, kalau ada hak pasti ada kewajiban kan gitu. Kewajiban setiap warga masyarakat menjaga ketersediaan energi listrik. Jadi kewajibannya itu menjaga ketersediaan energi listrik biar energi listriknya itu tidak habis kan itu. Yang pertama, kewajibannya mematikan televisi jika sudah selesai menonton. Jadi kalau sudah selesai menonton televisi ya sudah segera dimatikan saja. Jangan sampai misalnya nonton televisi malam terus lupa mematikan televisi ya. Sampai pagi akhirnya televisinya masih nyala, itu kan sayang ya. Energi listriknya itu terbuang sia-sia. Yang berikutnya, mematikan komputer setelah tidak digunakan. Sama ya, ketika sudah selesai digunakan silahkan dimatikan. Mematikan lampu pada siang hari. Sebenarnya tidak hanya siang hari, pagi hari kita kan sudah terbiasa bangun subuh ya. Ketika habis sholat subuh ya sudah, lampu yang di depan rumah bisa dimatikan kan gitu. Lampu yang di dalam rumah kalau sudah agak terang oleh sinar matahari ya sudah dimatikan saja kan gitu. Yang berikutnya, mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari. Ini kan juga menghemat energi listrik daripada dikeringkan terus-menerus di mesin pengering atau di mesin cuci itu ya. Lebih baik apalagi sekarang sedang musim kemarau. Itu sangat membantu. Jadi energi matahari untuk mengeringkan pakaian kita ya. Kita gunakan energi yang ada ya. Mematikan lampu belajar selesai belajar ya. Ketika sudah selesai belajar sudah dimatikan. Dan ini berlaku untuk semua alat yang menggunakan energi listrik. Ketika kita sudah selesai menggunakan silahkan segera dimatikan itu ya. Yang berikutnya, hemat dalam penggunaan energi listrik mencerminkan sikap bijaksana. Berhemat dalam menggunakan energi listrik dapat mendatangkan banyak manfaat. Apa saja manfaatnya ketika kita itu bisa menghemat energi listrik? Nah, yang pertama dapat meminimalisasi pemanasan global ya. Jadi mengurangi pemanasan global. Adik-adik kalau tahu eh, waktu dulu dengan sekarang tingkat panasnya ketika kita keluar dari rumah itu beda ya, lebih panas sekarang. Makanya agar nanti ke depan tidak semakin panas, itu silakan nanti bisa menghemat energi listrik
untuk minimalisasi pemanasan global. Yang berikutnya, energi listrik dapat dinikmati seluruh masyarakat secara merata. Kalau kita itu bisa menghemat energi listrik, mungkin kalau ada daerah yang masih kesusahan dalam menjangkau energi listrik itu bisa menikmati energi listrik ini dengan sepenuhnya kan gitu. Biar semua masyarakat itu bisa menikmati energi listrik secara merata gitu. Yang berikutnya, mengurangi biaya pembayaran rekening listrik. Ya, jadi kalau kita itu menghemat penggunaan listrik, tentu ya biaya untuk membayar itu pasti lebih hemat kan gitu. Sehingga nanti uangnya bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya. Yang berikutnya, menciptakan keamanan dan kenyamanan. Jadi kalau kita bisa menghemat energi listrik, maka keamanan dan kenyamanan akan terjaga. Itu adik-adik semuanya untuk pembelajaran tematik hari ini. Tugasnya silakan dicermati. Yang pertama, mengerjakan soal di Google Form. Ya, nanti yang pertama itu mengerjakan soal di Google Form. Yang kedua, menuliskan informasi penting pada gambar berikut. Pada gambar ini nanti silakan dituliskan informasi pentingnya apa, ya, di buku, kemudian nanti dikirimkan ke Pak Guru. Itu. Jadi ada dua tugasnya. Yang pertama mengerjakan soal di Google Form, yang kedua menuliskan informasi penting pada gambar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.